Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ratu Dewa dan Bapak Prima Salam, Cakep. sahabat kami yang luar biasa. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum buka puasa. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Sehat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma Sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga semua yang hadir dan mengikuti acara kita pada malam hari ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amin. Semoga kita selalu diberikan istiqomah iman dan Islam. Kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dan masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Bapak Ratu Dewa dan Bapak Prima Salam, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang, Bapak Sekda. Tentu saja yang sangat kita muliakan, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin yang tergabung dalam masfurah. Selanjutnya hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sholihin sholihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Yang pertama, kita sama-sama memperingati masuknya tahun baru Islam 1447 Hijrah. Yang kedua, malam ini pula bertepatan dengan Ashura 10 Muharram. Yang ketiga, tentu saja inti dari acara ini adalah 100 hari pemerintahan pemimpin kita, ulil amri kita, Bapak Ratu Dewa Prima Salam. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil adalah bahwa dulu tidak ada yang namanya kalender Islam. Nabi Muhammad SAW dilahirkan tahun gajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Abu Hurairah masuk ke dalam Islam pada tahun Khaybar, tahun gajah. Tidak ada tahun 1, 2, 3. Tidak ada, mereka mengenal kalender. Dan begitulah masyarakat yang primitif di tempat kita, nenek moyang kita dulu pun, bahkan kita yang zaman sekarang tidak menulis pun biasanya juga begitu. Kapan kita terakhir ketemu ya? Waduh, saya nggak ingat Pak Ustadz, tapi rasa-rasanya sebelum Covid. Sebelum Covid berarti tahun 2019, karena bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan itu kita lockdown, semuanya tahu Covid. Kapan terakhir Ustadz Somad datang ya? Terakhir Ustadz Somad datang itu kapan terakhir ya? Oh, kita waktu itu sedang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dia tidak ada tanggal, dia tidak ingat tahun. Ini adalah ciri masyarakat yang belum mengenal kalender. Sampai pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW 10 tahun tidak ada kalender. Meninggal Nabi Muhammad, naik Sayyidina Abu Bakar Siddiq 2 tahun, tidak ada kalender. Sampai pada pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab 17 tahun, tidak ada kalender. Sampai akhirnya pada masa seorang gubernur bernama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia menerima surat dari kerajaan jiran tetangga. Ada kerajaan Persia, Iran sekarang, ada kerajaan Rom yang ada di Romawi, sekarang di Roma, Italia. Lalu kemudian mereka mendapatkan surat-surat, dan surat mereka ini ada kalendernya. Lalu kemudian Abu Musa al-Ash'ari
bertanya kepada Sayyidina Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, ini surat-surat yang datang kepada kita ini ada kalendernya, ada tanggalnya, ada bulannya, ada tahunnya. Sedangkan kita tidak ada tahunnya, bulannya ada. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tapi kita tidak punya tahunnya. Maka Umar ibn al-Khattab mengumpulkan senior-senior para sahabat. Lalu kemudian Nabi tidak meninggalkan kalender dalam Islam. Ini murni ijtihad para sahabat. Mereka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amruhum syura bainahum. Mereka memutuskan perkaranya berdasarkan syura, berdasarkan musyawarah. Maka pelajaran yang kita ambil dari sini adalah walaupun kita selevel sahabat Nabi radhiyallahu an, walaupun kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tidak bisa menetapkan sesuatu hanya dengan pendapat kita sendiri. Kita mungkin salah, tapi kalau kita tanya orang lain, ma khaba man istakhara, tidak akan sia-sia orang yang mau istikharah. Wa man nadima man istasyara, tidak akan menyesal orang yang mau pertama tentang ketuhanan. Sila yang kedua adalah tentang keadilan, dan sila yang keempat itu adalah tentang permusyawaratan. Segala keputusan di negeri ini diambil dari permusyawaratan. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai warga negara Republik Indonesia, maka kita ambil musyawarah ini. Maka kepada Bapak Ratu Dewa dan Bapak Prima Salam, mumpung masih 100 hari kepemimpinan, maka ke depan meminta pendapat. Dan kami alhamdulillah, saya bagian dari Masyfurah. Itu tadi posting terakhir ada yang komplain, katanya Ustaz Abdul Samad di setiap provinsi itu datangnya cuma sekali, ke Aceh setahun sekali, Sumatera Utara setahun sekali, Sumatera Barat setahun sekali, Kalimantan setahun sekali, Sulawesi setahun sekali. Kenapa ke Palembang sering sekali? Komplain mereka. Ini cara saya untuk mengklarifikasi supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Ini bukan jadwal Sumatera Selatan. Ini adalah jadwal Provinsi Bangka Belitung. Jadi ini bukan jadwal Sumatera Selatan. Ini jadwal Bangka Belitung. Terus saya naik pesawat dari Bangka Belitung ke Sumatera Selatan. Yang bawa Masyfurah. Namanya siapa? Ustadz Kemas Ali. Jadi kalau mau salahkan, salahkan Ustadz Kemas Ali. Karena yang membawa saya ke Bangka Belitung, Provinsi Bangka Belitung, itu adalah almarhum Ustadz Habib Mahdi bin Syihab. Jadi jadwal saya ini. Lalu kemarin beberapa bulan yang lalu Ustadz singgah juga di Sumatera Selatan. Itu bukan jadwal Sumatera Selatan. Itu jadwal mana? Jadwal Bengkulu. Dari Bengkulu dibawa saya jalan darat naik mobil, tiba-tiba bangun sudah sampai ke Palembang. Jadi kalau dalam 1 tahun saya 3 kali ke Sumatera Selatan, itu sebenarnya yang asli jadwal Sumatera Selatan hanya 1 kali. Adapun yang 2 kali lagi itu adalah jadwal Bengkulu dan jadwal Bangka Belitung. Kira-kira saudara-saudara saya yang ada di Palembang di Sumatera Selatan bisa menjelaskan ini, menolong saya? Alhamdulillah, tolong jelaskan itu di posting-posting Instagram, Telegram, Miligram, Kilogram. Supaya jangan sampai mereka menuduh macam-macam dengan saya. Dan saya ini bagian dari Masyfurah. Kalau tidak percaya, tengok seragam saya malam ini. Ini jaketnya lupa saya bawa, tapi bajunya adalah ternyata Pak Ratu Dewa dan Pak Prima Salam juga semuanya pakai baju Masyfurah. Ditanya orang, kenapa Ustaz Somad itu sering kali ke Palembang? Dia orang Masyfurah. Kenapa sering sekali dia ke Palembang? Karena sebetulnya jadwal Bengkulu dan jadwal Bangka Belitung
itu diatur oleh Masfurah dari mulai Habib Mahdi bin Syihab. Setelah Habib Mahdi bin Syihab menghadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, diteruskan oleh Ustadz Kemas Ali, dan kemarin di Bangka Belitung saya didampingi oleh Habib Gasim, kemudian Ustadz Iskandar dan Ustadz Kemas Ali. Akhirnya malam ini kita bertemu. Pertemuan kita ini mudah-mudahan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Musyawarah. Jangan pernah menetapkan pendapat sendiri. Umar bin Khattab tidak menetapkan tahun hijrah itu karena pendapat dia sendiri. Walaupun Umar bin Khattab itu sahabat Nabi, walaupun Umar bin Khattab itu khalifah yang kedua, walaupun Umar bin Khattab itu dijamin masuk surga, walaupun Umar bin Khattab itu kalau lewat di suatu jalan, masalaka Umar fajjan qattu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Wahai Umar, kalau engkau lewat di suatu jalan, setan akan lewat di jalan yang lain. Kalau Umar bin Khattab lewat di benteng Kota Besar ini, maka setan tidak akan berani lewat di sini. Walaupun begitu, dia tidak berani menetapkan pendapat sendiri. Dia tetap musyawarah. Ini ada orang, jangankan ditakuti setan, malah jalannya sama-sama setan. Tapi dia begitu beraninya menetapkan pendapatnya sendiri. Maka alhamdulillah, Kak Ratu Dewa dan Bapak Prima Salam, mereka tidak mengambil keputusan sendiri. Mereka selalu bertanya kepada para habaib, mereka selalu bertanya kepada para asatis Masfurah. Insya Allah mereka dibimbing oleh para habaib, para alim ulama, selalu dibimbing, ditunjukkan jalan lurus, dinasihati, diberikan kebaikan, kebenaran. Mudah-mudahan kita semua dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kelompok, kalau mereka saling bekerja sama, sinfani, dua kelompok kalau mereka saling bekerja sama, bukan hadis Nabi. Ini kata-kata hikmah. Kalau dua kelompok ini bekerja sama, maka insya Allah aman dan selamatlah dunia. Yang pertama adalah ulama, yang kedua adalah ulil amri. Ulama dengan ilmunya, ulama dengan takwanya, ulama dengan zuhudnya, ulama dengan waraknya, ulama dengan doanya. Sedangkan ulil amri dengan keputusannya, dengan APBD-nya, dengan APBN-nya, dengan tanda tangannya. Ketika dua kelompok ini, ketika ulama ini dengan kebenarannya, dengan fatwanya, 100 fatwa tidak melahirkan apa-apa. Tapi ketika ulama berfatwa dan fatwanya dijalankan oleh umara, kita doakan supaya ulama dan umara di Palembang, di Sumatera Selatan ini sejalan, sehingga turunlah ridha Allah. Palembang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, putuslah ya Allah. Sampai teganya hati Ustadz Somad. Kenapa Ustadz doakan kami putus? Kami datang ini supaya kami cepat menikah. Kalau ada di antara kalian yang kita doakan putus, bukan karena kita jahat, bukan karena kita hasad, bukan karena kita benci, justru karena kita sayang. Tapi kenapa Ustadz Somad tega mendoakan kami putus? Sudah pacaran 5 tahun Pak Ustadz. 5 tahun pacaran tidak nikah-nikah, itu sama seperti iklan roti, dibuka, dijilat, dicelupin, nggak dimakan-makan. Kira-kira yang dibonceng sana, bonceng sini, gembung masuk angin, yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu dilihat tetangga laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Perempuan. Masih mau pacaran? Kalau masih juga mau, masukkan ke Sungai Musi dan ditangkap hantu banyu. Mudah-mudahan semuanya sadar, semuanya sehat. Saya tidak ada niat jahat, niat buruk. Yang sudah putus tadi menjaga dirinya, bertaubat nasuha. Mudah-mudahan dia akan segera menikah dengan pasangan yang baik-baik, insya Allah. Dulu kita ramai-ramai di sini mengakadkan adik kita, saudara kita. Lebih 50.000 orang menjadikan saksi pernikahan. Kalau selama ini ada acara tahnik berjamaah, selama ini ada acara khitan berjamaah, insya Allah ke depan kita akan adakan di sini acara nikah berjamaah. Setuju? Setuju. Yang belum nikah saja. Adapun yang sudah, mudah-mudahan diberikan Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan soleh dan soleha, kekal abadi hingga ke jannah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina
محمد وأصغر الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلوا عليه في الشأن والدرج أطفى تياجي رات العالمين يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم صلوا على النبي محمد. Pelajaran yang ketiga. Sampai pelajaran keberapa nih Pak Ustadz? Pokoknya asal terasa semut menjalar ke atas berhenti. Pelajaran yang ketiga, ada yang menemani Nabi di atas, namanya Abu Bakar Siddiq. Ada yang tidur di tempat tidur Nabi, namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada yang membawa makanan, namanya Asma binti Abi Bakar. Ada yang membawa berita, namanya Abdullah bin Abi Bakar. Ada yang pura-pura membawa makanan kambing di bawah, namanya Amir bin Fuhairah. Ada yang menjadi guide penunjuk jalan, namanya Abdullah ibnu Uraiqid. Tolong diingat nama-nama ini, karena ini nanti akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Ada yang menemani di atas, Abu Bakar Siddiq. Ada yang tidur di tempat tidur Nabi, Ali bin Abi Thalib. Ada yang membawa makanan ke atas, Asma binti Abi Bakar. Ada yang membawa berita dari bawah ke atas, Abdullah bin Abi Bakar. Ada yang pura-pura mengembala kambing di bawah, Amir bin Fuhairah. Ada yang menjadi guide penunjuk jalan, Abdullah bin Uraiqid. Kalau saya nanya dalam ceramah gak usah dijawab, karena itu saya jawab sendiri. Saya termasuk orang yang tidak suka membuat orang lain susah. Saya hanya sekedar bertanya, habis itu saya jawab. Karena ketika orang bertanya, kepala kita mulai mencari-cari jawaban. Ketika jawabannya diberikan, itu insya Allah kita akan ingat. Kalau nggak percaya, tanyalah langsung kawan kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, ini pelajaran yang ketiga. Apa maknanya? Kalau bahasa Palembangnya, the right man on the right job. Iya. Ternyata kalau kita habis makan pempek, ini lancar bahasa Inggris. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Insya Allah semua kabinet yang sudah disusun oleh Kak Ratu Dewa dan Prima Salam itu menempatkan orang-orang yang tepat, insya Allah. Amin. Karena kalau orang yang tidak tepat, dia seperti tikus membetulkan labu. Kalau labu kita serahkan ke tikus, hancur dia dimakan, berkeping. Orang yang tidak ahli membetulkan radio, selesai dibetulkan, bautnya berlebih. Bukan kurang, berlebih. Maka ini mustilah ditempatkan orang-orang yang baik. Ini berawal dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Bibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wal saqalaini wal sari khairil arbil wabin ajami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Minta nanti ke panitia, minta nanti kepada teknisi drone, upload semuanya di Instagram, media sosial, tunjukkan ini solawat kami di Palembang. Mana solawatmu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nanti kalau saya ditanya sama orang, Ustaz Somad sering ke Palembang? Iya. Apa kelebihan Palembang? Ini solawat orang Palembang. Ini tabligh akbar orang Palembang. Untuk menutupi berita tentang rendang dan lain-lain. Nah, saya ini di Riau dianggap orang Palembang. Saya ditanya orang, Ustaz selalu ke Palembang. Ustaz banyak sahabat, para habaib, para alim, para ulama. Ya, saya bilang. Maka video-video ini untuk menolong saya juga ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, negeri ini mesti kita jaga nama baiknya. Kenapa? Karena negeri ini bernama Darus Dar, rumah salam keselamatan, rumah yang penuh dengan keselamatan. Semuanya kalau sudah masuk sini selamat insyaallah. Amin ya rabbal. Baikala syarika laka baik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mudah-mudahan kita bisa ke Baitullah Haji dan Umrah. Amin. Amin ya Allah. Apa maknanya? Pelajaran yang keempat, di mana umat Islam menginjakkan kaki, dia bangun masjid. Kita doakan Kak Ratu Dewa dan Bapak Prima Salam, selama mereka ini memegang amanah, mereka membangun, menolong, membina masjid semuanya insya Allah. Amin. Dan 100 hari ini mereka sudah memberikan insentif santunan kepada marbot yang ngurus masjid, yang nyapu masjid, yang azan dan iqamat, yang mengurus jadwal kebersihan, yang selama ini mungkin belum terbantu tertolong. Dari ratusan masjid yang ada, alhamdulillah sudah tertolong selama 100 hari. Mudah-mudahan 1000 hari, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan tertolonglah pengurus-pengurus masjid ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selagi tanda tangan masih laku, selagi tanda tangan masih dipakai, selagi jabatan dititipkan Allah di ujung jari, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Allahu Akbar. Saya berangkat tadi dari Bangka, itu jam 11 janjinya pesawat. Pesawat jam berapa? Jam 11. Delay Pak Ustadz jam berapa? Jam 1. Delay lagi Pak Ustadz jam berapa? Jam 2. Akhirnya saya pun tertidur. Terus mana pesawatnya? Pesawatnya tidak jadi landing Pak Ustadz karena cuaca. Terus mana dia? Belum berangkat lagi dari Palembang. Akhirnya kami pun landing di Palembang ini, di kota Palembang sampai pukul 6. Saya sudah lemah, sudah down tadi. Tapi kenapa Ustadz masih berapi-api, masih bersuara, bergetar malam ini? Karena saya bicara di depan orang yang masih aktif, masih ada kekuasaan di ujung jarinya. Kalau di depan masjid atau di panti jompo, saya nggak semangat gini. Paling saya cerita, marilah kita ingat. Nggak lama lagi kita akan mati. Tapi karena di hadapan kita ini adalah Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bapak Sekda, ada Kapolres, ada Dandim, ada Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada berkepala maupun tidak berkepala. Mereka yang masih punya jabatan, punya kekuasaan, yang punya seragam, yang punya pistol, yang punya kekuasaan, pakai menolong agama Allah. Takbir. Allahu Akbar. Mati. Wali Kota. Mati. Ya Allah. Jangan Ustaz. Mati. Memang kadang kejujuran itu menyakitkan besti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang keempat adalah tolonglah masjid. Presiden Soekarno berkuasa
1965, selesai G30 SPKI, tumbang Orde Lama. Apa yang terjadi? Hilang kekuasaan. Tapi Masjid Istiqlal masih tetap berdiri, didirikan oleh Presiden Soekarno. Habis tumbang, naik Orde Baru. Siapa dia? Presiden Soeharto. 32 tahun berkuasa. Tumbang Orde Baru, naik reformasi Mei 98. Tapi namanya tetap dapat pahala. Kenapa? Masjid Muslim Pancasila di setiap kabupaten dan kota. Gaji PNS yang dipotong untuk mendirikan majelis dengan arsitektur yang khas. Dia tidak pakai kubah, tapi dia pakai arsitektur Masjid Sunan Wali Songo yang ada di Demak. Begitulah Allah Subhanahu wa taala ingin supaya kita mengambil pelajaran. Seorang jenderal bintang 4. Kalau bintang 4 itu jenderal. Kalau bintang 5 itu jenderal penghormatan. Kalau bintang 7 itu sakit kepala. Wajib syukru alaina mada'alillahi ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Pelajaran yang kelima,